Hai, assalamualaikum teman-teman Aglo Lovers. Jumpa lagi di channel Secret Garden of Umi. Nah, siapa di sini yang sering merasa tersindir atau Umi komporin tentang penggunaan bahan-bahan organik untuk aglonema kita ya? Umi selalu anjurkan buat teman-teman supaya beralihlah ke bahan-bahan organik untuk kesehatan aglonema kita dan untuk lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat. Untuk itu perlu Umi jelaskan bahwa tidak harus mahal, tidak harus beli ya produk-produk organik itu, kita bisa bikin di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini Umi akan contohkan membuat ekoenzim yang kaya akan manfaat dengan bahan limbah rumah tangga. Sebelum kita mulai, inilah istilah-istilah yang bakal kita gunakan dan pengertiannya. Pertama, enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Ekoenzim adalah hasil fermentasi limbah organik dapur menjadi bahan yang mempunyai banyak manfaat untuk alam dan manusia. Dan manfaat ekoenzim untuk pertanian adalah sebagai filter udara, herbisida, dan pestisida alami, filter air, pupuk alami untuk tanaman, dan dapat menurunkan efek rumah kaca. Nah, karena kita sebagai pencinta aglonema sudah sewajarnya punya moral tersendiri ya untuk ikut serta dalam melestarikan lingkungan. Oleh sebab itu, Umi selalu anjurkan buat teman-teman untuk menggunakan produk-produk organik, apalagi bisa kita buat di rumah ya teman-teman. Nah, ini dia contohnya ya. Umi mau buat dengan peralatan-peralatan seperti ini. Sebelumnya kita siapkan dulu. Alat-alatnya adalah ini galon ya dengan bentuk seperti ini, ada keran seperti ini ya untuk mengeluarkan airnya, dan di dalamnya sudah Umi taruh perca kain sebagai saringan, dan pada tutupnya ya udah Umi bolongin sebagai nanti ventilasi gas udara yang terperangkap saat fermentasi berlangsung. Nah, ini wadahnya bakalan Umi gunakan dalam jangka waktu yang lama ya teman-teman. Jadi memang Umi persiapkan dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini mau kita copotin dulu tutupnya ya. Dan kalau bisa sih gunakanlah galon atau wadah dengan mulut yang agak lebar seperti ini ya. Dan ditutupnya ini Umi udah bolongin. Terserah teman-teman mau bolongin seperti apa. Dan Umi udah siapkan juga ini selang ya, atau pipa ini water pass yang bisa dibeli di toko plastik atau toko bangunan juga ada. Dan Umi kasih karet ya di dua ujungnya. Ini tuh karet ini LPG, karet tabung gas itu teman-teman ya. Nah, ini lubangnya itu bisa masuk ini pipanya. Nah, ini disangga dengan karet tadi di bagian tutup galonnya ya. Nah, tuh ya. Jadi nanti dia tidak goyang dan tidak lari-lari gitu, tidak copot. Dan bagian dalamnya juga bakalan Umi sangga dengan karet ini ya. Nah, seperti ini teman-teman caranya ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau gunakan karet apapun, yang penting dia bisa kokoh gitu ya, jadi nggak copot-copot nanti dari tutupnya ini. Nah, begini teman-teman ya, ini berfungsi untuk sirkulasi, bukan sirkulasi ya, untuk pembuangan gas-gas dari proses fermentasi. Namun teman-teman kalau misalnya masih agak longgar seperti ini, boleh dilakban juga ya, biar tertutup, karena kita mau melakukan proses fermentasi anaerob atau dalam keadaan hampa udara gitu teman-teman ya. Nah, yang kedua siapkan botol seperti ini yang sudah diisi air ya, dan sudah dilubangi juga bagian tutupnya. Nah, sisi selang atau pipa atau apa namanya ini ya, yang lain, yang satunya itu bakal kita masukin ke dalam botol kecil yang berisi air. Nah, ini juga sama ya, kita sangga dengan karet LPG tadi, dan
Nah, seperti ini, lalu kita tangga lagi bagian dalamnya. Jadi dijepit gitu sama karet. Jadi dia nggak copot-copot, teman-teman ya. Kalau bagian ini nggak perlu terlalu kedap ya, karena ini pembuangannya. Jadi nggak masalah, karena nanti pipa bagian ini harus tercelup ke dalam air dan harus terbenam dalam air seperti ini ya. Jadi udara dari luar tidak bisa masuk, sedangkan udara dari dalam bisa keluar gitu teman-teman. Dan ini juga kita tutup seperti ini posisinya nanti. Ya, fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengeluarkan gas saat proses fermentasi, dan sementara karena bagian luarnya itu terbenam oleh air, maka tidak masuk udara luar ke dalam. Bahan utama yang perlu kita siapkan adalah dari limbah nanas ini. Boleh bagian apa saja, yang penting limbahnya ya. Daging buahnya bisa kita makan. Karena menurut Desta, Lita, dan kawan-kawan pada jurnalnya mengatakan bahwa di dalam buah nanas itu mengandung enzim bromelain yang merupakan kelompok enzim yang mampu menguraikan struktur molekul protein menjadi asam-asam amino. Dan asam-asam amino itu fungsinya apa sih? Nah, mereka itu adalah pengganti pupuk NPK loh teman-teman. Nah, di samping buah nanas ini sebagai pengurai nantinya dalam proses fermentasi, dia juga bisa sebagai pupuk. Nah, yang kedua adalah pisang ya. Pisang mengandung enzim amilase dan glukosidase. Dua kelompok enzim ini bisa memecah karbohidrat kompleks menjadi pati gula, dan ini sebagai makanan bakterinya nanti di proses fermentasi. Berikutnya adalah kulit jeruk atau limbah jeruk ya. Kita fokus ke aromatiknya aja untuk mencegah hama dan insektisida nantinya ya. Nah, inilah bahan-bahan utama ya teman-teman yang perlu kita siapkan, dan teman-teman boleh juga menambahkan dengan limbah-limbah lainnya. Yang penting organik ya teman-teman. Nah, berikutnya yang harus ada adalah air cucian beras ini menjadi sumber karbohidrat dan protein. Ya, karena bakteri-bakteri itu kan butuh karbohidrat dan protein. Nanti karbohidrat sebagai makanannya dan protein diurai oleh buah nanas ini menjadi asam amino yang bisa menjadi pupuk buat tanaman. Nah, ini bakalan kita masukin semuanya ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Dan ini teman-teman, untuk komposisi ini ya, aku menggunakan idealnya ya untuk membuat enzim itu adalah 1:3:10 ya idealnya ya teman-teman. Karena 1 itu adalah molase atau makanan si bakterinya, 3 adalah bahan-bahan organiknya, dan 10 adalah air. Tapi di sini karena aku tidak menggunakan EM4 dan molase, aku cukup menggunakan bahan-bahan organik ini. Jadi aku menggunakan perbandingan 4:10 atau 2:5. Yaitu 2 adalah bahan-bahan organiknya, limbah-limbah padatnya, dan 5 adalah cairannya, di dalamnya sudah termasuk air cucian beras tadi. Nah, bagaimana dengan molase? Saya tidak menggunakannya karena buah-buah ini cukup manis ya, dan kita menggunakan pisang juga sebagai karbohidrat yang bisa diurai menjadi gula. Jadi untuk 2 liter bahan-bahan organik padatnya tadi cukup dimasukkan 5 liter air, dan salah satunya adalah air cucian beras tadi. Nah, ini dia ya teman-teman komposisinya. Ini bakalan kita tutup seperti ini ya. Nah, ini sampai tertutup. Kalau misalnya masih ada bagian-bagian yang renggang, boleh diisolasi atau ditutup supaya tidak masuk udara luar ke dalam proses fermentasi ini. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya. Perbandingannya tadi adalah 4:10 atau 2:5. 2 adalah bahan padat organiknya ya dari limbah-limbah buah-buahan, dan 5 adalah dari airnya, dan salah satu air cucian beras. Nah, ini dia teman-teman ya, usahakan itu ditempatkan di daerah yang tidak terkena sinar matahari langsung ya.
Dan ini bakalan Umi tutup ya dengan plastik seperti ini karena ini tuh wadahnya kan bening ya, cukup bening dan takutnya nanti malah jadi bakteri fotosintesis. Ini kita tutup aja seperti ini biar dia tidak terkena matahari langsung. Lalu ini bakalan kita fermentasi selama 3 bulan atau 90 hari untuk menjadikannya enzim yang bagus untuk tanaman. Nah, buat teman-teman yang malas ya untuk melakukan ini, aku selalu punya solusi, tapi kita harus mengeluarkan dompet ya. Nah, buat teman-teman yang malas melakukan hal-hal seperti ini, boleh dibeli misalnya Trend Booster. Ini juga kualitasnya sudah mengandung mikroba yang bagus, enzim-enzim yang baik untuk tanaman dan juga asam amino sebagai pengganti NPK. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa kita terapkan ya di rumah masing-masing. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.